Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma sebagai guru seni budaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari pelajaran seni budaya tentang seni musik, yaitu di bab 2. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat memperhatikan. Semoga apa yang kita perhatikan dapat menjadi ilmu buat kita. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang pertama, yaitu pada bab 2 tentang menyanyi satu suara dan dua suara atau lebih dalam kelompok. Nah, kita membahas tentang seni musik. Sebelum kita melanjutkan materi tentang seni musik, di sini kita akan membahas tentang Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Dalam masalah lagu atau nyanyian ada dua pendapat di kalangan ulama. Masing-masing tentu berakar dari landasan kitab Al-Quran, hadis, dan petunjuk kaum ulama. Dua pendapat itu yakni mereka yang melarang musik dan yang membolehkan. Yang membolehkan lagu dan musik dengan landasan Al-Quran dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157 dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada diri mereka. Ayat lainnya dalam Al-Maidah ayat 4 yang artinya mereka menanyakan kepada kamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Nah, kita akan lanjut ke materi kita, yaitu seni musik. Jadi, seni musik adalah sebuah cabang seni yang di dalamnya terdapat melodi, tempo, irama, harmoni, dan vokal yang berperan penting sebagai sarana untuk menggambarkan perasaan seorang pencipta musik. Jadi, menyanyi di sini meliputi satu suara dan dua suara atau lebih, atau biasa disebut dengan kelompok. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lebih detail tentang menyanyi satu suara, yang akan mempelajari pada teknik satu suara itu, yaitu teknik pernapasan. Yang pertama itu ada pernapasan diafragma, pernapasan dada, pernapasan perut. Kemudian, pada satu suara ini kita juga akan mempelajari tentang teknik vokal, yaitu tentang pengalimatan, intonasi, dan artikulasi. Kemudian kita lanjut, yaitu menyanyi. Apa itu menyanyi? Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artikel seni. Jadi di sini, musik paduan suara adalah musik yang dilantunkan oleh suatu paduan suara atau kor. Jadi kor itu disebut sebagai choir, yang artinya gabungan sejumlah penyanyi yang mengombinasikan berbagai suara mereka ke dalam suatu harmoni. Kemudian dirjen itu paduan suara itu dipimpin oleh seorang dirjen atau choir, atau biasa disebut dengan choir master. Kemudian paduan suara dapat bernyanyi dengan atau tanpa iringan alat musik. Paduan suara yang bernyanyi tanpa iringan alat musik disebut bernyanyi a cappella. Kita lanjut pada paduan suara dalam harmoni. Nah, jadi di sini hampir semua paduan suara menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam suatu harmoni yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu sopran,
itu suara tinggi wanita, kemudian alto suara rendah wanita, kemudian tenor suara tinggi pria, dan yang terakhir adalah bass suara rendah pria. Kita masuk ke dalam bernyanyi satu suara atau unisono. Nah, jadi tujuan dari kegiatan bernyanyi itu diperlukan agar kita memiliki kemampuan yang baik dalam hal musik. Nah, bernyanyi dengan satu suara itu disebut dengan unisono. Teknik-teknik dalam bernyanyi dengan satu suara itu ada teknik vokal, teknik pernafasan, dan berlatih vokal. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu teknik vokal. Untuk menghasilkan suara yang sesuai dengan nada, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi, yaitu kemampuan mendengar dan teknik vokal. Nah, jadi berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan teknik vokal. Yang pertama yaitu gerakan pemanasan. Nah, jadi di sini awali dengan gerakan pemanasan rentangkan tangan dan sikap badan. Lakukan aktivitas pemanasan bersama setiap hari di rumah beberapa menit. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu pernapasan sederhana. Jadi ketika menarik napas, perut harus mengembang, dan ketika mengeluarkan napas, perut harus mengecil. Kemudian mengenal wilayah suara. Jadi di sini dalam mengenal wilayah suara ini, bayangkan bunyi sirine, kemudian menyanyikan dengan cara meluncur, mulai dari suara terendah. Nah, selanjutnya melatih pendengaran. Jadi kita harus melatih pendengaran tentang ketepatan nada, mulai dari 1 nada, 2 nada, 3 nada, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu berlatih tangga nada. Mulailah berlatih 3 nada sampai 5 nada dengan menggunakan do, re, mi, fa, sol. Kemudian berlatih interval. Jadi dalam berlatih interval ini mulai dengan 2 nada atau sekon, mulai sampai oktav, dari sekon sampai oktav. Gunakan juga do, re, mi, fa, sol. Kemudian gunakan huruf hidup. Nah, huruf hidup di sini seperti a, i, u, e, o. Jadi pastikan dalam menyanyi mulut kita harus terbuka sesuai dengan huruf hidup tadi. Selanjutnya fokus pada ketetapan nada. Jadi di sini mulutnya harus terbuka lebar dan fokus, posisi lidah datar dan berada di dasar gigi. Kemudian belajarlah lagu-lagu pendek. Nah, jadi untuk berlatih kita membaca notasi dan amatilah pergerakan melodinya dengan lagu-lagu pendek. Kemudian kita lanjut ke istilah dalam teknik vokal. Jadi istilah dalam teknik vokal di sini ada artikulasi. Artikulasi di sini adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Jadi kata-katanya itu diucapkan dengan jelas. Selanjutnya ada pengalimatan. Pengalimatan itu adalah cara pembagian menurut struktur kalimat dan musikan. Selanjutnya yang terakhir itu ada intonasi. Jadi intonasi di sini adalah cara memulai pada musik vokal dan alat musik yang penalaannya tetap, atau dalam arti kata bisa kita simpulkan intonasi itu adalah cara pengucapan dan nada yang tetap. Jadi itu harus jelas. Kita masuk ke dalam teknik pernapasan. Teknik pernapasan memiliki peran penting saat bernyanyi.
Nah, yang pertama itu adalah pernapasan dada. Pernapasan dada ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Jadi teknik pernapasan ini tidak cocok untuk vokal karena napas yang dihasilkan pendek. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pernapasan perut. Pernapasan ini dilakukan dengan cara mengembangkan rongga perut sehingga udara dari luar dapat masuk. Jadi, teknik ini kurang efektif jika digunakan untuk bernyanyi. Karena udara akan cepat keluar sehingga cepat letih. Nah, yang terakhir itu adalah pernapasan diafragma. Pernapasan ini dilakukan dengan cara menegangkan diafragma agar rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Jadi volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian kiri. Nah, jadi pernapasan ini tuh paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam berlatih vokal. Jadi berlatih vokal di sini dilakukan dengan menyanyikan beberapa lagu model, baik yang sudah dikenal ataupun belum dikenal. Kemudian berikut merupakan melodi-melodi pendek yang biasa digunakan untuk latihan vokal. Itu biasanya digunakan dari buku atau dikutip dari buku Singing karya Berkowitz, von Trier, dan Kraft. Jadi itu latihannya tuh ada latihan vokal 1 sampai dengan latihan vokal 8. Kemudian unsur utama pada musik itu ada melodi, irama, birama, tremble, ekspresi, tangga nada, harmoni, tempo, dan dinamika. Nah, karena sudah memperhatikan, tentunya kita akan mudah untuk mengisi kuis di bawah ini. Disimpan sampai ada informasi pengumpulan LKPD. Nah, jangan lupa untuk dikerjain ya. Jadi tugasnya itu adalah yang pertama, tuliskanlah unsur-unsur utama dalam musik. Kemudian, tuliskan 3 teknik vokal dan penjelasannya. Bernyanyi satu suara disebut dengan istilah apa saja dan berikan penjelasannya. Yang terakhir, tuliskan pengertian dari pernapasan diafragma. Terima kasih. Thanks for attention. Tetap stay ya, karena masih ada video tentang latihan vokal berikut. Jangan lupa untuk menyaksikan, karena berikut ini juga merupakan tambahan ilmu. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, not atau beberapa orang menyebutnya titi nada adalah sebuah simbol untuk mengaplikasikan sebuah nada. Nada itu sendiri adalah suatu bunyi teratur yang memiliki frekuensi atau getaran tertentu. Terdapat 7 nada natural yang wajib kita ketahui, yaitu nada tersebut diulang dengan urutan yang sama untuk nada-nada yang lebih tinggi ataupun nada-nada yang lebih rendah. Satu putaran tersebut dinamakan 1 oktav. Jika kita lihat bersama, terdapat sedikit perbedaan penulisan antara nada dalam 1 oktav dengan oktav lainnya. Penulisan tersebut dapat kita lihat di tabel berikut.
Bagaimana bentuk not? Sebagai lanjutan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bentuk not. Secara umum, not terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, tangkai, dan bendera. Namun tidak semua not memiliki semua bagian tersebut. Mari kita simak sejenak tabel dari beberapa macam bentuk not. Untuk dapat lebih memahami tentang bentuk not, kita akan menggunakan sebuah perumpamaan. Pertama, kita umpamakan bentuk not seperti pizza. Lezat. Not penuh kita ibaratkan seperti satu buah pizza utuh yang siap disajikan. Not seperdua kita ibaratkan seperti setengah bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 2 bagian. Not seperempat kita ibaratkan seperti seperempat bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 4 bagian. Not seperdelapan kita ibaratkan seperti seperdelapan bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 8 bagian. Not seper-16 kita ibaratkan seperti seper-16 bagian dari pizza utuh yang dibagi menjadi 16 bagian, dan seterusnya. Jadi, secara singkat, satu buah pizza penuh terdiri dari 2 potong pizza seperdua. Satu buah pizza seperdua terdiri dari 2 potong pizza seperempat. Satu buah pizza seperempat terdiri dari 2 potong pizza seperdelapan. Satu buah pizza seperdelapan terdiri dari 2 potong pizza seper-16, dan seterusnya. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga kita mendapatkan ilmunya. Jangan lupa untuk kerjain tugasnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.